Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat dalam rangka melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek. Studi kasusnya sendiri adalah Anda adalah seorang manajer proyek untuk pengembangan sistem informasi manajemen baru di sebuah perusahaan retail besar. Proyek ini melibatkan tim internal serta beberapa vendor eksternal dan memiliki durasi 12 bulan dengan anggaran yang terbatas. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proyek ini termasuk keterlambatan pengiriman dari vendor, perubahan kebutuhan pengguna, serta risiko terkait dengan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Untuk pertama adalah penjelasan dan penjabaran pengelolaan risiko proyek. Identifikasi dan penjelasannya ada 3 risiko utama. Yang pertama adalah keterlambatan pengiriman dari vendor. Resikonya adalah keterlambatan dalam pengiriman perangkat keras atau perangkat lunak dari vendor dapat mengganggu jadwal proyek. Mitigasi atau cara pencegahannya adalah menetapkan jadwal pengiriman yang realistis dan menyertakan buffer waktu. Lalu melakukan komunikasi rutin dengan vendor untuk memonitor progres, lalu menyiapkan rencana cadangan atau backup supplier jika ada masalah dengan vendor utama. Untuk menerapkan jadwal pengiriman yang realistis adalah dengan menetapkan tanggal pasti daripada untuk menyiapkan 1 minggu atau yang lainnya. Lalu untuk melakukan komunikasi rutin adalah dengan cara sprint seperti yang dilakukan di Agile, yaitu dengan menghubunginya 3 hari sekali atau seminggu sekali. Lalu menyiapkan rencana cadangan backup supplier adalah mencari supplier yang dapat mengerjakan lebih cepat daripada vendor yang telah kita gunakan. Lalu ada yang kedua adalah perubahan kebutuhan pengguna. Risikonya adalah perubahan kebutuhan atau persyaratan dari pengguna akhir selama pengembangan dapat mempengaruhi skop dan timeline proyek. Mitigasi atau pencegahannya adalah melibatkan pengguna sejak awal dalam proses pengembangan untuk mendapatkan persyaratan yang jelas. Lalu ada melakukan pertemuan berkala dengan pengguna untuk memastikan kebutuhan tetap konsisten, lalu menggunakan metode pengembangan agile untuk memungkinkan penyesuaian yang lebih fleksibel. Lalu ada kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Risikonya adalah risiko perangkat lunak yang dihasilkan tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Mitigasinya adalah melakukan pengujian perangkat lunak secara berkala untuk mendeteksi dan memperbaiki bug sejak dini. Lalu menetapkan standar kualitas yang jelas dan melakukan review kode oleh tim. Lalu melibatkan tim QA atau Quality Assurance dalam setiap tahap pengembangan. Lalu di soal nomor 2-nya adalah analisis dan penilaian risiko. Analisis risiko sendiri ada dua buah. Yang pertama adalah keterlambatan pengiriman dari vendor. Likelihood-nya masuk ke dalam tahap 3 atau sedang. Lalu impact-nya 4 atau tinggi. Risk score-nya adalah 12. Mitigasi atau pencegahan waktunya adalah buffer waktu, komunikasi rutin, dan rencana cadangan. Yang kedua adalah perubahan kebutuhan pengguna. Likelihood-nya adalah 4 atau tinggi, impact-nya 3 atau sedang, risk score-nya adalah 12. Mitigasi atau pencegahannya adalah keterlibatan pengguna awal, pertemuan berkala, dan metode agile. Lalu soal nomor 3 adalah pengelolaan komunikasi dalam proyek. Ada pentingnya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam manajemen proyek untuk memastikan semua pihak terkait memahami tujuan, progres, dan kendala proyek. Contoh, jika ada perubahan kebutuhan pengguna, tim pengembang dan stakeholder lainnya harus segera diberitahu untuk menyesuaikan strategi dan jadwal. Lalu B
ada tiga teknik komunikasi. Yang pertama adalah rapat berkala atau stand up meeting dengan tujuan memberikan update singkat tentang progres harian. Lalu ada manfaatnya adalah membantu mengidentifikasi isu sejak dini dan meningkatkan kolaborasi tim. 2. Laporan proyek tertulis dengan tujuan mendokumentasikan status proyek, milestone, dan risiko yang teridentifikasi. Manfaatnya memberikan informasi yang mudah diakses dan referensi bagi semua pihak yang terlibat. Yang ketiga adalah alat kolaborasi online, misalnya Slack, Microsoft Teams. Tujuannya adalah memfasilitasi komunikasi real-time dan berbagi dokumen. Manfaatnya sendiri meningkatkan efisiensi komunikasi dan menjaga semua pihak tetap terinformasi. Lalu 4 adalah pemantauan proyek. Ada pentingnya pemantauan proyek. Pemantauan proyek secara berkala penting untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana. Tujuan utama pemantauan adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah, memastikan anggaran dan waktu tetap sesuai, serta menjaga kualitas output. Lalu, 2 metode pemantauannya adalah menggunakan Earned Value Management atau EVM, yaitu memantau kinerja proyek berdasarkan biaya dan jadwal, lalu membantu mengidentifikasi perbedaan antara rencana dan realisasi. Lalu ada Key Performance Indicator atau KPIs, yaitu mengukur keberhasilan proyek dengan metrik yang telah ditentukan, misalnya kelengkapan fitur, tingkat kepuasan pengguna, dan memberikan indikasi kinerja proyek secara keseluruhan. Lalu soal nomor 5 adalah pelaporan perkembangan proyek. Definisi dan kontribusi pelaporannya adalah pelaporan perkembangan proyek adalah proses mendokumentasi status terkini dari berbagai aspek proyek. Laporan ini membantu proyek dan stakeholder lainnya untuk memahami progres yang telah dicapai, mengidentifikasi resiko, dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Contoh format pelaporan perkembangan proyek terdiri dari ada tabel kolom item, status, anggaran, risiko teridentifikasi, dan rencana aksi. Contohnya adalah di item adalah kegiatan pengembangan dengan statusnya on track dan anggarannya 500 juta. Serta risiko teridentifikasinya adalah keterlambatan pengiriman perangkat keras. Lalu rencana aksinya adalah memantau komunikasi rutin dengan vendor. Lalu ada item pengujian perangkat lunak dengan statusnya slight delay dengan anggaran 200 juta dengan risiko teridentifikasi adalah bug kualitas perangkat lunak. Lalu rencana aksinya adalah pengujian tambahan dan review code. Sekian video penjelasan untuk soal UAS manajemen proyek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.